Shalom saudara, bertemu kembali di acara Devotion. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2024 dan kita akan masuk di tahun 2025. Tahun demi tahun sudah kita lalui dan akan kita lalui kembali di tahun-tahun ke depan. Waktu begitu sangat cepat dan gak kerasa, semakin berganti tahun, semakin bertambah juga usia kita. Pertanyaannya yang menjadi perenungan kita saat ini adalah, apakah pada saat kita bertambah usia, bertambah jugakah kedewasaan kita? Terlebih kedewasaan rohani. Karena pada dasarnya kedewasaan rohani tidak ditentukan dari usia. Karena ada yang usianya muda tapi lebih dewasa. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang menceritakan mengenai masa kecil Yesus, diawali dengan masa kelahirannya, dan memberikan gambaran awal bagi setiap kita mengenai identitasnya sebagai anak Allah. Dan kita akan berfokus kepada Lukas 2 ayat 41-52. Perikopnya menceritakan mengenai Yesus umur 12 tahun di Bait Allah. Saya akan sedikit rangkumkan saja ceritanya. Perikop ini diawali dengan keluarga Yesus yang sedang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Ini adalah tradisi Yahudi yang dilakukan setahun sekali. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Yesus itu adalah keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kita juga bisa lihat, Yusuf dan Maria menanamkan kebiasaan rohani kepada Yesus sejak kecil, seperti menghadiri ibadah dan juga mendidik Yesus di dalam iman. Singkat cerita, setelah selesai perayaan, mereka semua pulang kembali ke Nazaret. Tapi Yesus pergi ke Bait Allah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan 3 hari papa mamanya nyari. Akhirnya ketemu di Bait Allah. Kita bisa membayangkan perasaan Maria saat itu, cemas, mungkin gelisah dan gak bisa tidur mungkin 2 hari. Dan akhirnya ketemu di Bait Allah. Dan ada percakapan yang menarik di sini. Maria berkata, "Sus, kamu kok tega bikin kami cemas mencari kamu?" Ini bahasa yang saya translasi dalam bahasa kekinian ya. Terus Yesus menjawab, "Kenapa cari aku? Mama papa harusnya kan tahu aku harus ada di rumah bapakku." Nah, setelah percakapan itu, mereka pulang bersama ke Nazaret dan diakhiri dengan ayat yang tadi kita baca. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Menurut tradisi Yahudi, usia 12 tahun, seorang anak laki-laki Yahudi itu memasuki masa bar mitzvah, di mana upacara ini adalah upacara penting yang menandai transisi seorang anak laki-laki menjadi dewasa secara spiritual dan dianggap anggota dewasa oleh komunitas-komunitas Yahudi saat itu. Jadi dianggap atau didapat pengakuan dari orang yang terpandang, orang hebat dan orang pintar saat itu, dan juga bertanggung jawab terhadap hukum Taurat seperti melakukan puasa, doa, membangun hubungan dengan Tuhan dan studi Taurat dan sebagainya. Jadi cukup make sense ya kalau Yesus datang ke Bait Allah untuk mencari kehendak Bapa, dan selain itu juga dia juga mau melakukan tanggung jawabnya dan menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Yang saya mau highlight di sini adalah Yesus juga sama seperti kita. Dia bertambah besar dari tahun ke tahun, umurnya terus bertambah dan pada saat itu dia umur 12 tahun. Tapi tidak hanya itu, ia juga bertambah hikmatnya. Terlebih semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Semakin dikasihi Allah dan manusia adalah buah di mana Yesus tidak hanya bertambah besar, tapi juga memiliki kedewasaan rohani. Pasti setiap kita juga memiliki kerinduan untuk semakin tahun, semakin memiliki kedewasaan secara rohani, bertambah hikmat, semakin dikasihi Allah dan orang-orang di sekitar kita, dan kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah hidup berpusat kepada Kristus. Orang yang dewasa rohani menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, baik dalam keputusan, tujuan, dan perilaku kita sehari-hari.
Seperti cerita Tuhan Yesus tadi, Ia mengajarkan kita ada 4 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, pentingnya mencari hikmat dan fokus kepada hal-hal rohani. Sebagaimana Yesus meluangkan waktu di bait Allah untuk belajar dan bertanya. Mungkin dalam aplikasi kehidupan kita bisa belajar dengan teman rohani kita, bapak rohani kita, di komunitas dimanapun kita berada, untuk memastikan rohani kita tetap bertumbuh, dan pastinya perlu kerendahan hati untuk mau belajar ya. Yang kedua, prioritas pada kehendak Tuhan. Saat ibunya mendapatkan Yesus di bait Allah, jawaban Yesus mengingatkan kita untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap menghormati peran keluarga dan hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, apabila kita seorang orang tua, ayah dan ibu, kita bisa belajar dari Yusuf dan Maria. Dia menunjukkan pentingnya menanamkan kebiasaan rohani seperti menghadiri ibadah dan juga mendidik anak di dalam iman. Di penghujung tahun 2024, mari kita sama-sama untuk merenung apa yang sebenarnya penting dan bernilai dalam kehidupan ini. Karena dalam hidup ini setiap orang berlomba untuk mengejar sesuatu yang mungkin membuat kita lupa apa yang sebenarnya lebih penting dan apa yang lebih bernilai dalam kehidupan ini. Apakah Kristus sudah menjadi pusat dalam hidup kita, dalam membuat keputusan dan tujuan-tujuan kita? Mungkin udah ada yang tercapai, belum tercapai, atau baru mau kita kejar nanti. Fokus utama dalam setiap langkah hidup kita adalah mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Fokus kepada setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Kejar hal-hal yang rohani, bukan hanya yang ada di bumi. Kita sama-sama berdoa di tahun berikutnya yang akan kita lalui, kita semakin berfokus kepada Tuhan dan juga semakin bertambah dewasa secara rohani dan menghasilkan buah-buah, yaitu semakin dikasihi Allah dan juga orang-orang di sekitar kita. Sebagai ayat penutup, Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh dibagikan pada hari ini, boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan juga sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah firman ini menjadi kerinduan kami untuk terus semakin bertambah dewasa secara rohani dan menghasilkan buah-buah bagi orang di sekitar kami Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion berikutnya.